Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Rahmat, NIM channel 1117388 dari kelas B. Nah, selanjutnya saya akan melakukan keterampilan klinik, yaitu basic life support atau bantuan hidup dasar. Nah, jika kita menemukan pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian kita akan memposisikan pasien itu dalam keadaan atau daerah yang rata dan keras, dan pastikan lingkungan dari penolong dari pasien itu aman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan nilai respon dengan teknik ACU, alert, pain, dan juga unresponsive. Nah, kemudian kita akan menepuk punggung pasien itu, bu. Kemudian kita bisa mencubit tubuh pasien atau kita cubit pada daerah sifoideus. Nah, jika pasien tidak sadarkan diri atau tidak ada respon, bisa dikatakan unresponsive. Nah, kemudian kita akan meminta pertolongan kepada lingkungan sekitar. Tolong, di sini ada pasien tidak sadarkan diri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instruksikan pasien untuk pengambilan AED atau DC shock jika tersedia. Nah, kemudian kita akan lakukan initial assessment, kemudian kita lakukan yaitu airway, breathing, dan circulation. Nah, kita lihat apakah ada obstruksi atau paten. Nah, kemudian kita akan melakukan penilaian breathing dengan LF, yaitu look, listen, and feel, yang dimana kita akan lihat apakah pernafasan dari pasien itu simetris antara dada kiri dan kanan. Kemudian apakah ada retraksi dari sela iga atau tulang rusuk dari pasien. Kemudian kita akan mendengarkan apakah ada hembusan nafas dari pasien. Nah, untuk sirkulasi kita meraba arteri karotis apakah teraba atau tidak. Nah, jika pasien tidak bernafas, kita akan melakukan pembebasan jalan nafas dengan teknik triple airway maneuver. Nah, kemudian kita evaluasi kembali jalan nafas dan pasien. Nah, selanjutnya jika tidak ada atau tidak bernafas, maka kita akan nafas bantu sebanyak 2 kali dengan intensitas nafas pelan dan dengan penuh sambil melihat pengembangan dada dari pasien. Nah, sebanyak 2 kali. Nah, setelah itu kita jika arteri atau denyut tidak teraba, maka kita akan lakukan resusitasi jantung paru dengan posisi tangan yang satunya itu mendekati sternum dan juga processus sifoideus. Kemudian tangan yang satunya menekan punggung tangan yang satu, kemudian kita luruskan badan secara tegak lurus, kemudian mendekati bahu pasien. Kemudian kita memberikan tekanan ke bawah kurang lebih dengan kedalaman 5 cm dengan menjatuhkan berat badan kepada daerah pasien. Nah, selanjutnya kita memberikan kompresi sebanyak secara ritmik dan teratur 100 kali per menit dengan perbandingan 30:2. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan RJP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya kita memberikan kesempatan untuk dari dinding dada itu kembali recoil. Nah, kemudian kita evaluasi, kemudian kita lakukan lagi bantuan nafas. Kemudian kita evaluasi kembali, kemudian kita lihat pupil dari pasien itu kurang lebih 10 detik. Nah, kemudian bila nafas dan denyut nadi dari pasien tidak teraba, kemudian kita akan lakukan RJP hingga pasien membaik. Nah, jika ditemukan EED, kita akan lakukan evaluasi atau penilaian apakah akan dilakukan tindakan DC shock atau tidak. Nah, jika pasien keadaan sudah membaik, kita akan melakukan recovery pasien, di mana salah satu tangan dari pasien kita fleksikan dengan menopang daerah pipi seperti ini, kemudian daerah lutut kita fleksikan juga di
di daerah yang sama, kemudian atau di sisi tubuh yang sama, kemudian kita palingkan atau baringkan pasien ke arah yang berlawanan seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari video saya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.